Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum Ustazah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, Ustazah informasikan terlebih dahulu untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini berbeda dengan yang tercantum di portofolio. Karena terjadi kesalahan penulisan di portofolio, jadi di portofolio tertulis materi untuk pertemuan kali ini adalah tentang keanekaragaman permukaan bumi di Indonesia. Akan tetapi yang betul adalah untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai batas-batas wilayah kepulauan Indonesia. Baik, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai letak astronomis, letak geografis, dan pembagian iklim di dunia maupun di Indonesia. Baik, jadi untuk Indonesia itu memiliki iklim tropis ya. Karena kenapa teman-teman? Karena di Indonesia secara astronomis itu berada di garis lintang antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Baik, teman-teman perlu menghafalkan berapa sih koordinat letak astronomis kepulauan Indonesia. Jadi teman-teman ingat-ingat ya, kalau letak kepulauan Indonesia secara astronomis itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu jika dilihat secara astronomis. Kemudian jika dilihat secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jadi letak Indonesia itu diapit di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai batas-batas wilayah kepulauan Indonesia. Jadi teman-teman juga harus paham nih, Indonesia itu berdekatan dengan negara apa saja ya. Yang menjadi negara tetangga Indonesia itu negara apa saja. Nah, bisa teman-teman lihat di video kali ini ada beberapa logo bendera ya teman-teman. Bisa teman-teman amati. Itu adalah bendera negara-negara yang letaknya paling dekat dengan Indonesia. Ya, pasti teman-teman tidak asing, sudah tahu pasti. Yang dekat dengan Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, kemudian Filipina, Kamboja, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri itu logo-logo benderanya ya. Bahkan Indonesia juga berdekatan nih dengan dengan negara India itu di benderanya yang di paling pojok. Nah, silakan teman-teman amati batas-batas wilayah Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Baik perbatasan secara darat maupun perbatasan secara laut, betul. Untuk perbatasan secara darat, Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Papua Nugini dan dengan Timor Leste. Iya, betul. Kemudian secara batas lautnya Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara tetangga nih. Silakan teman-teman itu bisa dilihat, teman-teman hafalkan ya, negara apa saja yang berbatasan secara laut dengan negara kita. Itu ada India, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, Vietnam, Filipina, ada negara Palau ya. Sepertinya ini mungkin teman-teman baru pernah mendengar ya, kalau kita juga berbatasan dengan sebuah negara kecil nih, namanya negara Palau. Ada Papua New Guinea atau lebih kita familiar itu dengan nama Papua New Guinea. Kemudian ada Australia dan ada Timor Leste, betul. Nah, itu teman-teman bisa mengamati ya, itu adalah peta-peta negara yang berdekatan dengan Indonesia. Bisa kita lihat untuk negara Malaysia sendiri itu ada yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Jadi
secara kepulauan itu masih menyatu dengan Indonesia, yaitu Malaysia atau bagian timur. Karena jika Malaysia yang bagian barat itu sudah berbeda kepulauan. Nah, ada sebuah selat yang terkenal yang memisahkan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, yaitu namanya adalah Selat Malaka. Jadi di Selat Malaka itu sebuah selat yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional. Jadi di sana itu sangat ramai ya teman-teman, karena terjadi mobilitas atau lalu lintas perdagangan dari seluruh negara. Nah, kemudian berbatasan dengan negara Palau. Negara Palau itu adalah sebuah negara kecil yang berdekatan letaknya dengan Filipina maupun Papua New Guinea begitu. Nah, lanjut. Ini juga contoh pulau-pulau yang berdekatan dengan Indonesia ya teman-teman. Ada Vietnam, ada Kamboja, ada Filipina. Nah, kalau untuk negara-negara di tetangga Indonesia ini ada 10 negara yang mereka itu membentuk organisasi. Jadi ada perkumpulan negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Ya, betul. Nanti teman-teman akan mempelajarinya ketika teman-teman menginjak kelas 8. Nah, kemudian batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya. Jadi bisa kita lihat dari sebelah utara, selatan, barat maupun timur. Jika dilihat dari sebelah utara atau kalau di peta itu teman-teman itu bisa melihat di sebelah atas kepulauan Indonesia, itu Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Republik Palau, Filipina dan Laut Cina Selatan. Nah, kalau sebelah selatan atau sebelah bawah Indonesia itu Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Betul. Nah, kemudian jika dilihat dari sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu menjadi perbatasan bagian selatan maupun bagian barat kepulauan Indonesia, karena Samudra Hindia itu adalah sebuah samudra yang sangat luas. Jadi dia memanjang begitu ya teman-teman. Jadi bisa menjadi perbatasan sebelah barat maupun sebelah selatan Indonesia. Kemudian jika dilihat dari sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik ya. Teman-teman juga perlu menghafalkan ya, di pertemuan sebelumnya kan Ustazah sudah menjelaskan di mana letak Samudra Pasifik, di mana letak Samudra Hindia, di mana letak benua Asia maupun benua Australia. Jika teman-teman sudah memahami di mana letak-letaknya, insya Allah teman-teman akan mudah nih untuk memahami letak geografis Indonesia itu diapit di antara dua benua dan dua samudra. Selanjutnya, nah ini teman-teman yang tadi Ustazah sampaikan, teman-teman harus memahami kalau Indonesia itu terletak di antara dua benua besar dan dua samudra besar, yaitu ada Samudra Pasifik, Hindia, benua Asia dan benua Australia. Teman-teman harus bisa menunjukkan ya, kalau di peta itu benua Asia itu sebelah mana dan benua Australia itu ada di sebelah mana, Samudra Hindia sebelah mana, dan Samudra Pasifik itu di sebelah mana. Seperti yang digambar ini terlihat ada tanda silang itu ya. Yang di tengah-tengah itu adalah kepulauan Indonesia begitu. Sehingga kepulauan Indonesia ini berada di sebuah daerah persilangan yang mengakibatkan Indonesia itu menjadi salah satu negara yang memiliki jalur perdagangan internasional yang sangat baik. Jadi Indonesia itu mudah diakses oleh negara-negara lain begitu, karena transportasinya pun mudah. Jika diakses melalui jalur laut itu juga mudah, jalur udara pun juga mudah. Nah, ini yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu dampak dari letak geografis.
Jadi karena Indonesia berada di antara dua samudra besar dan dua samudra besar, sehingga Indonesia itu menjadi daerah atau wilayah jalur perdagangan internasional. Nah, apa saja keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Pertama, letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Ya, jadi kalau di Indonesia itu ibaratnya kalau mau jualan ke negara mana atau mau impor ataupun mau ekspor barang itu sangat mudah ya teman-teman. Karena memang letak Indonesia yang memang sangat sangat strategis. Kemudian yang kedua, interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi Indonesia masuknya berbagai agama ke Indonesia. Nah, seperti teman-teman nanti akan mempelajari di subbab materi sejarah, itu masuknya agama Islam dulu itu salah satu media atau salah satu perantaranya adalah melalui jalur perdagangan, betul. Nah, jadi karena memang letak Indonesia itu mudah untuk diakses oleh orang-orang dari negara manapun, sehingga penyebaran agama-agama di Indonesia pun bisa sampai ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan juga begitu. Nah, selanjutnya kemudian Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh dan hasil perkebunan. Ya, bisa teman-teman amati ya, Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang subhanallah sangat banyak, sangat berlimpah, sehingga memudahkan Indonesia untuk mengekspor kekayaan alamnya ini ke luar negeri. Nah, kegiatan ekspor ini pun menjadi mudah karena letak Indonesia yang memang sudah strategis. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan, kalau Indonesia itu mau berjualan melalui jalur laut itu juga mudah aksesnya, melalui jalur udara pun juga mudah. Nah, ini karena apa? Karena letak geografis Indonesia itu sangat sangat strategis karena berada di antara dua samudra besar dan dua benua besar begitu. Nah, kemudian jika dilihat dari keunggulan bidang komunikasi, dapat mempelajari bahasa asing dari kaum pedagang. Ya, betul, kalau banyak pedagang yang datang ke Indonesia, sudah otomatis itu akan menambah kekayaan bahasa kita. Karena misalnya ada pedagang dari India datang ke Indonesia. Orang India ini menggunakan bahasanya mereka untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia, sehingga terjadi pertukaran bahasa. Nah, pertukaran bahasa ini yang akan memberikan kekayaan bahasa baru bagi masyarakat Indonesia. Kemudian adanya terbitnya hubungan internasional yang baik, betul. Jadi karena Indonesia itu letaknya strategis, mudah diakses oleh negara-negara manapun, sehingga terjadi Indonesia itu memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Nah, kemudian Indonesia mudah berkomunikasi dan kaya akan variasi budaya, betul. Nah, selanjutnya bisa teman-teman baca, ada keunggulan dalam bidang ekonomi seperti yang tadi Ustazah jelaskan. Terjadinya proses ekspor dan impor yang mudah, hasil laut yang melimpah sehingga mempermudah Indonesia ketika melakukan perdagangan hasil laut begitu. Kemudian ada sumber daya alam yang melimpah. Ini adalah kekayaan rempah-rempah Indonesia yang sangat melimpah, sehingga Indonesia itu menjadi salah satu negara yang menghasilkan rempah-rempah paling banyak di dunia. Kemudian daerah yang strategis untuk perdagangan, betul, bisa bertransaksi dengan negara lainnya melalui infrastruktur negara. Kemudian jika dilihat dari bidang transportasi nih teman-teman, Indonesia itu sebagai jalur transit internasional ya, sebagai jalur lalu lintas internasional. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan juga, Indonesia karena letaknya strategis, jadi negara manapun jika ingin datang atau berkunjung ke Indonesia itu tidak terhalang oleh transport. Ya teman-teman, itu adalah materi untuk pertemuan kali ini.
Jadi pertemuan kali ini kita belajar mengenai batas-batas wilayah yang berada di sekitar Kepulauan Indonesia. Baik, untuk worksheetnya, teman-teman silakan merangkum atau mereview ulang penjelasannya Ustadzah, kemudian dirangkum dalam bentuk rekaman suara. Nanti rekamannya teman-teman langsung kirimkan ke Ustadzah via WhatsApp. Jika teman-teman sudah mengumpulkan worksheet, silakan menuliskan seperti biasa begitu di Google Classroom. Jika ada pertanyaan yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan langsung ke Ustadzah. Semoga materi pada pertemuan kali ini bisa teman-teman pahami dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Silahkan dikerjakan semampunya dan sebisanya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.